Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Saya Vincent Aldi, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Capaian legislasi DPR RI periode lalu sejalan dengan visi misi DPR RI, yaitu untuk menjadi lembaga yang lebih aspiratif. Dan dalam periode 2024-2029 ini, DPR RI berkomitmen lebih maksimal dan optimal dalam menyerap dan memenuhi aspirasi masyarakat dengan menghasilkan produk undang-undang yang berkualitas, termasuk menuntaskan rancangan undang-undang yang carry over. RUU dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2020 sampai 2024 belum terselesaikan DPR RI periode 2019-2024 bersama pemerintah era Joko Widodo, sehingga dilimpahkan atau carry over ke DPR RI periode 2024-2029. Pimpinan DPR RI periode ini diharapkan mendorong seluruh alat kelengkapan Dewan di DPR RI bisa meningkatkan kinerja legislasi 5 tahun ke depan. I. Nyoman Parta mengungkapkan, capaian legislasi DPR RI periode lalu sejalan dengan visi misi DPR RI untuk menjadi lembaga yang lebih aspiratif. Misalnya pengesahan revisi Undang-Undang Koperasi karena belum beradaptasi dengan perkembangan zaman, baik inovasi maupun digitalisasi. Di periode 2024-2029 ini, DPR RI harus lebih maksimal dan optimal dalam menyerap dan memenuhi aspirasi masyarakat dengan menghasilkan produk undang-undang yang berkualitas, termasuk menuntaskan RUU yang carry over. Bahwa DPR ini akan lebih aspiratif, akan lebih terbuka terutama mendengar suara-suara publik, harapan publik. Menjadikan DPR ini memang benar tempat untuk menyampaikan kegelisahan publik yang selama ini terjadi. Itu satu. Terus yang kedua memang DPR di samping DPR RI periode 2019-2024 berhasil menyelesaikan 225 RUU, terdiri atas 48 RUU dari daftar prolegnas 2019-2024, 177 RUU kumulatif terbuka, dan 5 RUU disepakati bersama pemerintah tidak dilanjutkan pembahasannya. Adapun RUU yang carry over sebanyak 2. Adila dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR RI periode 2024-2029 Hasanuddin mendukung upaya Kementerian Luar Negeri yang telah memulangkan 40 warga negara Indonesia dari Lebanon dan memberikan jaminan perlindungan di sana yang masih dalam proses evakuasi. Kondisi di Lebanon memanas imbas serangan darat yang dilakukan Israel untuk menyerbu Hizbullah. Kementerian Luar Negeri RI telah memulangkan lagi 40 WNI ke tanah air. Anggota DPR RI periode 2024-2029 mengimbau WNI yang masih berada di Lebanon bersedia dievakuasi Kemlu RI. Hasanuddin mendukung upaya Kemlu RI yang telah memulangkan 40 WNI dari Lebanon dan memberikan jaminan perlindungan terhadap keselamatan WNI di sana yang masih dalam proses evakuasi. Komunikasi antara para WNI dengan pihak KBRI setempat sangat penting demi keamanan dan keselamatan selama terjadinya konflik di Lebanon. Proses evakuasi terhadap WNI di Lebanon diharapkan melalui rute transportasi yang aman karena tidak semua wilayah Lebanon terdampak serangan. Situasi keamanan di Lebanon itu tidak lebih baik, jadi eskalasinya naik. Ya, masih ada sisa-sisa warga negara kita yang ada di sana, yang karena pekerjaan, tugas atau masih di kedutaan besar, supaya mereka benar-benar dijamin sehat, selamat, ya, keluar dari wilayah itu dan kembali ke Jakarta atau mungkin ada di tempat-tempat yang aman di sekitar sana. Kalau eskalasinya itu semakin naik, ya sebaiknya jangan ambil risiko. Kita minimalkan risiko itu dan lebih baik geser keluar. 40 WNI yang sudah tiba di Indonesia merupakan gelombang keempat evakuasi dari Lebanon. Kemlu RI telah berhasil melakukan evakuasi 65 WNI dari Lebanon sejak KBRI Beirut menetapkan status siaga 1 pada 4 Agustus 2024. Sampai saat ini, 116 WNI masih memilih tetap tinggal di Lebanon. Helmi dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Jumlah kelas menengah tercatat mengalami penurunan dari sekitar 57 juta penduduk di tahun 2019 menjadi sekitar 48 juta penduduk di tahun 2024. Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih bersama kami di TVR 09. Anggota DPR RI Muhtarudin menilai turunnya masyarakat kelas menengah ke kelompok miskin terjadi karena peningkatan harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan kenaikan penghasilan. Badan Pusat Statistik mencatat masyarakat kelas menengah turun kelas ke kelompok miskin. Jumlah kelas menengah dicatat mengalami penurunan dari sekitar 57 juta penduduk di tahun 2019 menjadi sekitar 48 juta penduduk di tahun 2024. Menanggapi hal ini, anggota DPR RI Muhtarudin mendorong pemerintah menyiapkan berbagai insentif untuk menyelamatkan masyarakat kelas menengah. Muhtarudin menilai turunnya masyarakat kelas menengah ke kelompok miskin terjadi karena peningkatan harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan kenaikan penghasilan. Sementara itu, kelas menengah juga dicatat tidak berhak mendapatkan bantuan ataupun subsidi. Karenanya, ia meminta pemerintah memberikan berbagai insentif untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah perlu mempersiapkan langkah insentif apa yang diberikan ya kepada kelas menengah ini supaya mereka tidak langsung secara masif turun kelas rame-rame turun ke miskin kan tambah menjadi beban ya sehingga subsidi jadi meningkat. Nah insentif ini yang perlu dipertimbangkan pemerintah terhadap kelas menengah. Terus apakah dia insentif perumahan, apakah transportasi dan lain-lain yang harus dipikirkan. Sementara kan mereka nggak dapat apa-apa nih kelas menengah nih. Subsidi nggak dapat, ya insentif nggak dapat, ya mereka dianggap mampu. Sekarang mereka turun, ya gaji mereka tidak naik, ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh kebijakan. Insentif kelas menengah perlu dipikirkan supaya mereka tidak tetap menjaga daya belinya, gitu loh. Dengan daya beli naik, berarti deflasi juga akan berangsur-angsur membaik, gitu loh. Kelompok kelas menengah dicatat merupakan penopang perekonomian nasional karena berkontribusi sebesar 82% dari total konsumsi masyarakat Indonesia. Penurunan kelas menengah saat ini diprediksi akan melemahkan daya beli kelas menengah dan menurunkan konsumsi rumah tangga. Dodi dan Andin TVR Parlemen melaporkan. Meski saat ini Lombok sedang fokus mengembangkan wisata keolahragaan, anggota DPR RI Muhammad Hikal meminta BUMN pariwisata yang tergabung dalam holding Injourney menjalin kolaborasi yang saling menguntungkan dalam mengembangkan wisata alam dan budaya Lombok. Angka wisatawan di Lombok mengalami penurunan. DPR RI menekankan pentingnya kerja kolaboratif antara pemerintah, BUMN, swasta, serta masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pariwisata di Lombok. Hal ini juga dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Meski saat ini Lombok sedang fokus mengembangkan wisata keolahragaan, anggota DPR RI Muhammad Hekal meminta BUMN pariwisata yang tergabung dalam holding Injourney menjalin kolaborasi yang saling menguntungkan dalam mengembangkan wisata alam dan budaya Lombok. Selain itu, ia mendorong Injourney menciptakan inovasi dan melibatkan masyarakat sekitar agar masyarakat dapat menikmati manfaat pengembangan pariwisata Lombok. Nah, kita maunya mereka sukses ini, tentulah ini orang-orang terbaik sudah dipilih sebagai direksi, pikirkan, nah nanti kita pantau kira-kira ini berjalan mulus atau tidak dan seterusnya. Harapan kita memang ini harus bisa mandiri dan inklusif, terutama terhadap masyarakat setempat supaya mereka ikut bisa berpartisipasi. Lebih lanjut, anggota DPR RI Siti Mukaromah meminta Injourney membuat berbagai terobosan dalam pengelolaan pariwisata di tanah air agar pariwisata Indonesia semakin dikenal dan menjadi destinasi pilihan wisatawan mancanegara. Sekali lagi terobosan yang optimal, terobosan yang harus dilakukan oleh putra-putra bangsa, kerangkanya adalah go internasional kita itu adalah go internasional yang masif, go internasional yang betul-betul dirasakan dan dilihat, kemudian mereka punya rasa ingin tahu dan ingin merasakan dan juga pada akhirnya memutuskan untuk menikmati sisi keindahan, peningkatan adrenalin yang luar biasa dan itu ada di Indonesia. Dari Nusa Tenggara Barat, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 2 DPR RI periode 2019-2024 Ahmad Doli Kurnia mengatakan hingga kini DPR masih terus memperjuangkan peningkatan status tenaga honorer menjadi P3K melalui pembentukan rancangan peraturan pemerintah atau RPP Manajemen ASN. Pada periode 2019-2024, DPR RI telah memperjuangkan nasib tenaga honorer dengan menghasilkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketua Komisi 2 DPR RI periode 2019-2024 Ahmad Doli Kurnia mengatakan, hingga kini DPR masih terus memperjuangkan peningkatan status tenaga honorer menjadi P3K melalui pembentukan rancangan peraturan pemerintah atau RPP Manajemen ASN. Ahmad Doli menyebut hingga kini masih ada 1,2 juta tenaga honorer yang belum mendapatkan kepastian pengangkatan status menjadi P3K. Karenanya ia meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan ini sebelum tenggat pada Desember 2024 mendatang. Ia menegaskan pemerintah harus menjadikan Undang-Undang ASN sebagai rujukan utama dalam penyusunan RPP Manajemen ASN dan penyelesaian tenaga honorer. Dan kami berkomitmen bahwa dan meminta sekaligus kepada pemerintah bahwa PR-nya masih banyak nih soal Bapak Ibu tenaga honorer ini. Karena masih 1,2 juta sekian yang sampai Desember 2024 ini harus diselesaikan. Yang menurut kami masih banyak lagi yang lain yang masih kita perlu perjuangkan gitu. Nah, kemudian yang lain kita berhasil juga mendorong supaya ASN kita dan birokrasi kita bisa berjalan dengan baik dan tambah modern dengan adanya sistem digitalisasi pelayanan publik. Sejak DPR RI mengesahkan RUU ASN menjadi undang-undang pada 3 Oktober 2023 lalu, RPP Manajemen ASN sebagai aturan turunannya belum juga rampung. Berdasarkan keterangan Kementerian Pan-RB, RPP Manajemen ASN ditargetkan selesai pada Desember 2024 mendatang. Fitian dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Sejak bulan Mei hingga September 2024, Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Dan berdasarkan data dari BPS per September 2024, angka deflasi di Indonesia mencapai 0,12%. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali di TVR 09. Diketahui jumlah kelas menengah di Indonesia turun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu pemerintah harus memberikan berbagai insentif terhadap masyarakat kelas menengah untuk menciptakan kestabilan ekonomi dan mengantisipasi naiknya angka kemiskinan. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Sejak bulan Mei hingga September 2024, Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Berdasarkan data BPS, per September 2024, angka deflasi di Indonesia mencapai 0,12%. Hal ini disebabkan setidaknya oleh dua faktor, yakni menurunnya daya beli masyarakat dan kelas menengah, serta ketidakpastian kondisi politik Indonesia akibat masa transisi pemerintahan Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menyoroti hal tersebut, anggota DPR RI Mukhtarudin menilai menurunnya kelas menengah disebabkan karena tidak adanya keseimbangan antara pendapatan masyarakat dengan kenaikan harga di pasar, sehingga berdampak pada penurunan daya beli. Diketahui jumlah kelas menengah turun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, kelas menengah mencapai 57,33 juta orang, sementara pada tahun 2024 hanya sebanyak 47,85 juta orang. Untuk itu, pemerintah harus memberikan berbagai insentif terhadap masyarakat kelas menengah untuk menciptakan kestabilan ekonomi dan mengantisipasi naiknya angka kemiskinan. Maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah insentif apa yang diberikan ya kepada kelas menengah ini supaya mereka tidak langsung secara masif turun kelas rame-rame turun kemiskinan kan tambah menjadi beban ya, sehingga subsidi jadi meningkat. Nah, insentif ini yang perlu dipertimbangkan pemerintah terhadap kelas menengah. Terus apakah dia insentif perumahan, apakah transportasi, dan lain-lainnya harus dipikirkan. Sementara kan mereka nggak dapat apa-apa nih kelas menengah nih. Subsidi nggak dapat, ya, insentif nggak dapat, ya, mereka dianggap mampu. Sekarang mereka turun, ya, gaji mereka tidak naik, ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh kebijakan. Insentif kelas menengah perlu dipikirkan supaya mereka tidak tetap menjaga daya belinya gitu loh. Dengan daya beli naik, berarti deflasi juga akan berangsur-angsur membaik gitu loh. Karena kan indikasinya kan karena daya beli masyarakat menurun. Fenomena deflasi beruntun merupakan peringatan bagi pemerintah untuk segera menyesuaikan kebijakan ekonomi negara. Meskipun deflasi diprediksi akan berakhir pasca dilantiknya presiden terpilih, namun pemerintah tetap perlu menjaga kebijakan fiskal dan cadangan devisa negara dalam APBN yang berperan sebagai shock absorber. Pemerintahan mendatang diharapkan mampu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi kondisi ekonomi saat ini, utamanya yang mempengaruhi kemampuan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. DPR RI juga ingatkan pemerintah untuk terus mengontrol kenaikan harga komoditas guna meredam potensi kenaikan inflasi dan deflasi. Indonesia merupakan negara dengan beragam sejarah Nusantara di setiap daerahnya, yang tentunya menjadi daya tarik bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Dan salah satunya daerah tersebut yaitu Mojokerto. Seperti apa sejarah yang ada di kota Mojokerto? Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 09. Belajar sejarah sambil berwisata merupakan sebuah aktivitas liburan yang mengasyikkan. Tidak hanya bersenang-senang, namun juga dapat menambah wawasan ilmu tentang sejarah yang ada di negara kita tercinta ini. Dan tentunya kita bisa mendapatkan semua itu dengan berkunjung di kota Mojokerto, kota dengan beragam tempat bersejarah dan menarik untuk dikunjungi. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke tempat yang menarik yang ada di kota Mojokerto pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen, di episode kali ini pemirsa tak hanya kami ajak berjalan-jalan, tapi juga belajar memahami sejarah. Belajar sejarah akan semakin seru jika sambil berwisata. Dalam sekali perjalanan, pemirsa bisa menikmati waktu liburan sambil menggali informasi mengenai tempat-tempat penuh cerita dari masa lalu. Kota Mojokerto di Jawa Timur bisa jadi salah satu kota yang bisa pemirsa jelajahi untuk wisata sejarah. Mojokerto, Jawa Timur merupakan salah satu kota yang terkenal dengan pesona di sektor pariwisatanya. Ada sejumlah tempat wisata di Mojokerto yang berhubungan dengan relief, landmark, dan penemuan-penemuan bersejarah. Bahkan, terdapat banyak tempat yang unik dan menarik untuk didatangi di Mojokerto. Salah satunya adalah Patung Buddha Tidur yang kabarnya merupakan yang terbesar ketiga di dunia. Tak perlu jauh-jauh ke Thailand atau Nepal untuk melihat Patung Buddha Tidur atau Sleeping Buddha. Sebab di Mojokerto pun ada. Patung berwarna emas ini dibuat dengan panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter. Awalnya kawasan ini dibuat untuk umat Buddha beribadah. Tetapi karena banyak pengunjung yang datang, area tersebut diresmikan menjadi tempat wisata pada tahun 2012. Patung yang dibuat pada tahun 1993 ini menggambarkan wafatnya Sang Buddha Siddhartha Gautama dalam kondisi tertidur. Posisi patung Buddha yang dibuat dari beton ini sengaja diarahkan ke arah selatan yang dianggap kiblatnya umat Buddha. Di bagian bawah patung terdapat relief-relief yang menggambarkan kehidupan Buddha Gautama. Masih di area patung Buddha Tidur, ada kolam teratai yang melambangkan kehidupan Sang Buddha dan ajaran agama Buddha. Bagi pemirsa yang ingin berkunjung, lebih baik tetap menjaga ketenangan dan memakai busana sopan, mengingat lokasi patung Buddha Tidur ini ada di tempat ibadah. Selain patung Buddha Tidur, tempat lain yang juga menarik untuk dikunjungi adalah Mahawihara Mojopahit. Bangunan khas Jawa dengan atap joglo dan dinding dari relief batu pahat menjadikannya kental dengan beragam budaya. Wihara yang dibangun pada tahun 1987 ini sebenarnya memiliki banyak hal yang menarik selain patung Budanya loh. Salah satu hal yang menarik di area Mahawihara adalah soal model bangunan-bangunannya. Seringkali orang berpikir jika Buddha kental dengan arsitektur bergaya Cina, tapi berbeda dengan yang ada di Mahawihara. Bangunannya bergaya joglo yang merupakan rumah tradisional Jawa karena pada dasarnya, dahulu di Indonesia, ajaran Buddha yang diajarkan mengikuti adat dan budaya yang ada di Kerajaan Majapahit. Satu bukti yang menyatakan bahwa agama dan adat atau budaya bisa bersatu menjadi sebuah harmoni yang indah.
Kemegahan Kerajaan Majapahit seolah tak ada habisnya untuk ditelusuri. Berbagai candi dan benda pusaka hingga saat ini masih sering ditemukan dan terus diteliti untuk dimaknai asal-usulnya. Masih di kompleks situs Trowulan ada Candi Brahu, candi yang diperkirakan sudah ada sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Nama Brahu diperkirakan berasal dari kata Wanaru atau Warahu, yang merupakan sebutan bangunan suci. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Candi Brahu adalah tempat di mana diselenggarakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah Raja Majapahit dan dikenal sebagai bangunan suci untuk memuliakan anggota keluarga kerajaan yang telah wafat. Tempat terakhir di situs sejarah Trowulan yang menjadi rekomendasi kami adalah area makam Putri Campa. Nama Putri Campa tak asing lagi di telinga masyarakat Mojokerto. Makamnya yang berlokasi di Desa Trowulan masih terawat dengan baik. Istri Raja Brawijaya V itu menjadi sosok penting di balik tersebarnya ajaran Islam di bumi Majapahit. Putri Campa merupakan bibi dari Sunan Ampel dan ibu dari Raden Fatah, Sultan Demak pertama. Berdasarkan literatur sastra sejenis babat atau serat, Prabu Brawijaya V menikah dengan putri dari Kerajaan Campa. Nama asli Putri Campa adalah Darawati atau Dwarawati yang berasal dari negeri Campa yang kini adalah Vietnam. Dia dikirim ke Majapahit saat berusia 17 tahun. Darawati menjadi selir dari Prabu Brawijaya V atau Dyah Kertawijaya sejak 1430 Masehi. Komplek makam Putri Campa atau yang dikenal juga sebagai Putri Cempo ini adalah situs ziarah yang paling terkenal di Trowulan. Bagaimana pemirsa? Sudah lengkap kan informasi yang kami sampaikan? Kalau pemirsa masih penasaran, langsung aja kunjungi situs sejarah Trowulan di Mojokerto. Belajar sejarah ternyata tidak selalu membosankan ya kalau sambil jalan-jalan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Vincent Aldi dan rekan saya Ziulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.